ini yang menjadi titik prioritas adalah 21 lokasi kampung yang menyebar di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat yang menjadi objek KTRE emang semuanya senang ya hasilnya tuh. Ada jangan-jangan penghuni surga banyak orang BPN katanya gitu. Amin, amin. Assalamualaikum bro and sis. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Jumpa lagi di Jaya Podcast at Jaya Cafe. Narasumber kita kali ini Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Prop DKI. Siapa beliau? Bapak Juarin Jaka Sulistia APTNH MM. Selamat sore Bang Jo ya. Di DKI Bang Jo, Juarin siap. Bang Jo. Siap. Bang Jaya siap. Selamat datang Bang Jo. Ini terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukan Bang Jo ya. Bisa hadir dan kita nanti akan bincang-bincang ringan tentang ya dunia pertanahan dah barangkali itu. Bang Jo, langsung saja bahwa penataan pertanahan ini kan di luar ya isu reforma agraria. Siap, Bang Jaya. Bagi-bagi tanah, Siap. Penataan tanah kawasan. Siap. Lalu manusianya ditata nggak? Nah, Siap. kan, itu menjadi penting itu ya. Siap. Kira-kira gambaran di DKI gimana tuh tentang reforma agraria, Bang Jo? Silakan. Terima kasih Bang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam reforma agraria. Woi, salam reforma agraria. Bersama kita bisa. Bisa, bersama kita bisa. Ini nasional apa DKI ini? Ini khusus DKI Jakarta. Di bawah DKI Jakarta Raya gitu. Disingkatnya apa nih? DKI Jakarta Raya disingkatnya? DKI Jaya. Itu maksudnya DKI Jaya, nggak boleh salah. DKI itu. Jaya. Ini kebetulan kafenya bersama Cafe kita Jaya. Siap. Oke Bang, dilanjut Bang. Baik, terima kasih Bang Jaya dan apresiasi yang tinggi nih kepada Bang Jaya dan Jaya Podcast at Jaya Cafe. Ini luar biasa dan apresiasi yang tinggi atas atensinya terhadap program reforma agraria di DKI Jakarta. Bang Jaya, kita ketahui bersama bahwa reforma agraria itu adalah merupakan penataan kembali yang kita sebut dengan struktur penguasaan tanah, kemudian pemilikan tanah, penggunaan tanah, pemanfaatan tanah. Berarti itu kegiatannya Bang ya? Iya, bagi penataan struktur ya. Iya, dalam rangka penataan aset disertai dengan penataan akses untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di DKI itu kalau Jakarta. katasin lagi itu pasal 2 UPA itu. Betul. Katas lagi pasal 33 itu ayat 3 dia. Betul Bang Jaya, betul. Luar biasa Ya, ini. betul. Ini adalah memang amanat selain Bang Jaya sampaikan tadi, amanatnya yang lebih tinggi ada TAP MPR Bang Jaya. TAP MPR nomor 9 MPR 2001 tentang reforma agraria yang di dalamnya adalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam Dan bumi, sumber daya termasuk bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Amanat pasal 33 ayat 3 Bang Jaya sampaikan termasuk juga hak menguasai negara, pelaksana hak menguasai negara di dalam pasal 2 ayat 2 tadi Bang Jaya sampaikan. Di situ ada terkait dengan mengatur persediaan, peruntukan penggunaan, pemeliharaan mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Iya, betul. Tahun 60 ya. Kemudian juga di ayat 2-nya mengatur terkait dengan hubungan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian yang ketiga mengatur perbuatan hukumnya Bang Jaya mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Jadi ayat 1 itu terkait dengan penataan akses reformnya. Kemudian ayat 2 dan 3 itu terkait dengan penataan aset
reformnya. Aset reformnya. Ya. Begitu ya. Untuk DKI Jakarta, Bang Jaya, perlu kami sampaikan ini hal yang luar biasa terkait dengan reforma agraria di DKI Jakarta. Kemarin sudah ada kunjungan langsung oleh Bapak Wamen kita, Wakil Menteri ATR BPN, berkunjung di beberapa lokasi objek reforma agraria yang sudah kita tindak lanjuti, khususnya dalam rangka penataan aset dan akses reformnya. Nah, ini khusus DKI Jakarta ini, Bang Jaya, kita bukan akan bagi-bagi tanah sebenarnya. Kita akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kegiatan penataan aset reform dan akses reformnya. Nah, kita lihat nanti di latar belakang status tanahnya, Bang Jaya, status tanahnya. Nah, ini kebetulan masyarakat yang akan kita tata ini dari usulan daerah. Usulan daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Ini penetapan lokasinya. Penetapan lokasinya, ya? Betul Bang Jaya. Target prioritas ya. Iya, nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas penataan kampung dan masyarakat. Tadi Abang sampaikan bahwa yang ditata bukan hanya tanahnya, bukan hanya kawasannya, akan tetapi yang kita tata termasuk subjeknya, yaitu masyarakatnya, orang-orangnya, supaya lebih profesional dalam rangka menghadapi hidup dan kehidupan ini untuk kesejahteraan mereka masing-masing. Gitu Bang Jaya. Artinya sedikit coba saya bisa gambarkan, penataan kawasan adalah dari kawasan yang mungkin kumuh, ya toh, tidak beraturan, berserak, menjadi tertib, ditata lingkungannya juga dan seterusnya. Kemudian di samping itu juga penataan masyarakatnya. Ya, dari ekonomi lemah menjadi ya ekonomi kuat lah. Betul. Nah, karena ada dua kandungan ya, aset reform, akses reform. Ya toh, asetnya ditata, aksesnya ditata. Nah, karena betul juga sih Bang Jo, ini kan setiap orang hidup pasti ada kegiatan ekonomi. Ya. Nah, kalau hari ini katakan nih, kalau bicara matematik omset, ya toh dalam satu hari misalnya ya 1 juta katakan ini, wah hebat sekali ya 1 juta ya omset. Yeah. Tapi kan keuntungannya belum tentu segitu kan. Yeah. Nah, dengan akses reform, ya toh dibangun ya akses permodalannya, ya toh. Lalu maaf ya, yang saya sering dengar selama ini modal kadang-kadang ditopang karena belum punya aset ya, dengan apa tuh yang berbunga-bunga tinggi itu apa namanya, Bang Jo? Oh iya, rentenir. Dengan punya aset, lupakan itu ya. Siap. Jadi mungkin melalui PMPN atau apalah gitu ya, yang bank-bank pemerintahan yang berbunga rendah ya. Ya luar biasa nih. Jadi artinya BPN ini di samping kita terbitkan asetnya, lebih bangga lagi ketika bermanfaat bagi pemiliknya, kira-kira gitu ya. Betul Bang. Jadi penataan gitu. Betul, ya. Oke, kemudian tadi ada SK Gubernur ya, di samping nanti organisasinya, juga titik-titik. Saya pikir kan titik-titik kekumuhan di DKI banyak sekali tuh. Gimana cara mensiasati? Apakah ada skala prioritas atau apa gitu? Gimana, Bang? Ya, Bang Yaya, kita gugus tugas reforma agraria di DKI Jakarta ini sudah berjalan efektif selama 2 tahun anggaran. Pertama tahun 2019, kemudian tahun 2020. Ini yang menjadi titik prioritas adalah 21 lokasi kampung yang menyebar di Provinsi DKI Jakarta. Ini ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2019. Lokasinya untuk tahun 2019 itu sebanyak 6 lokasi plus 1. Plus 1 ini adalah Bukit Duri yang lokasinya notabene status tanahnya bekas tanah kota Praja yang perlu pembahasan lebih khusus karena ada kewajiban masyarakat apabila akan dimohon sertifikatnya, yaitu kewajiban sebesar 25% dari nilai jual objek pajak. Ini yang sangat memberatkan. Nah, ini perlu kita pikirkan lebih lanjut nih, Bang Jaya. Kalau perlu kita minta ini yang kota Praja ya? Yang kota Praja, Bang Jaya. Ini perlu kelihatannya ada regulasi khusus. Ini kan kepentingan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, Bang Jaya. Kalau masyarakat dari awal sudah berat,
kapan mereka akan sejahtera? Nah, kita berharap ada regulasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang khusus untuk tanah Kota Praja ini, kalau perlu dibebaskan dari kewajiban itu gitu. Saya setuju, Bang. Karena sehingga regulasi, karena kebijakan internal dari pemerintah di Provinsi DKI samping Jakarta. ini GTRA ini kan masuk PSN ya kalau tidak salah. Betul. Program strategis nasional. Iya, betul. Itu kan PTSL, ini pengadaan tanah. Itu kan terkait kewajiban pajak itu saya lihat itu bisa dibebaskan. Betul. Jadi termasuk ini masih bagus masyarakat itu siap mendukung program strategis, berpartisipasi. Harusnya ada insentif ya. Betul. Pengurangan-pengurangan. Jadi saya kira setuju sekali itu. Ya mungkin melalui lembaga ini yang di lembaga ini kan ketuanya siapa? Ketua tingkat provinsi. Iya, ini yang luar biasa Bang Jaya. Kelembagaan gugus tugas reforma agraria di DKI Jakarta ini berdasarkan keputusan Gubernur nomor 574 ya tahun 2019. Kelembagaannya tadi yang disebut oleh Pak Wamen tadi ada duit tunggal. Ini yang luar biasa. Ketua besarnya adalah Bapak Gubernur DKI tingkat Jakarta. provinsi. Ya. Ketua pelaksanaan harian 1 adalah Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ketua pelaksanaan harian 2 adalah Bapak Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Ini kolaborasi yang luar biasa karena kalau hanya ketuanya sesuai dengan Perpres 86 2019 tentang reforma agraria itu di seluruh Indonesia ini ketua pelaksana hariannya hanya satu, Bapak Kakanwil, langsung ketua besarnya Pak Gubernur, sehingga yang harus menata aset reform diikuti akses reform tidak berjalan karena yang punya anggaran, yang punya kebijakan untuk membangun jalan, drainase, bantuan pembangunan perumahan, pemberdayaan masyarakat, insentif kepada masyarakat itu adalah di domain untuk pemerintah provinsi, dalam ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah ini alhamdulillah salah satu yang sudah kita lakukan bersama yang sudah dimanfaatkan langsung di objek reforma agraria yang sudah kita laksanakan tahun 2019 dan 2020 adalah tadi Kampung Akuarium. Sudah direncanakan pembangunan rumah susunnya sampai direncanakan 6 lantai sebanyak 241 unit. Nah ini kemarin kita sudah rapat bersama dengan Bapak Kakanwil dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur minggu Jumat yang Kakanwil lalu. DKI ya? Kakanwil DKI, betul Pak. Kakanwil DKI bahwa pencanangan untuk groundbreakingnya itu di bulan Agustus, misalnya 17 Agustus. Nah ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, calon penerima manfaat khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Akuarium. Kemudian Kampung Lodan, Tongkol, Kerapu, ini juga luar biasa. Ini atas kerjasama yang baik, simbiosis mutualisme antara Kanwil DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Kakanwil ya. Kemudian Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Bapak Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup sudah membangun networking yang baik, kemudian membangun hubungan kerja dan koordinasi dengan masyarakat penerima manfaat. Ini luar biasa. Masyarakat itu Bang Jaya sudah mau bergeser ya, semula tinggal di Sepandan Kali ya. 9 kali dengan kesepakatan sebagainya untuk kebaikan dan kesejahteraan ke depan sudah bergeser selebar 5 meter. Nah, ini sukarela, yang betul di Lodan Pak. Ya. Nah ini yang di Lodan. Betul, betul Pak. Betul Bang Jaya. Di Lodan itu sempat dikunjungi juga oleh Bapak Wamen pada saat itu. Dan ini sentuhan akses reformnya sudah kita ketahui bersama, sudah ada pembangunan akses jalan. Kemudian membangun sefel, ya kan, turap-turap, kemudian dibangun drainase, ya, oleh kepada masyarakat, dan ini manfaatnya sudah diterima dan dirasakan langsung di masyarakat. Kita selaku Kanwil BPN sudah melaksanakan aset reform melalui kegiatan PTSL Bang Jaya. Cuma saat ini posisinya masih di posisi K3. Masih posisi K3, sudah kita ukur itu untuk Kampung Lodan, Kerapu, Tongkol. Nah tinggal satu langkah lagi nih Bang Jaya, kita perlu mensupport terkait dengan arah kebijakan tata ruang sesuai dengan Perda nomor 1 2014 itu masih diarahkan, dialokasikan
jadi kawasan biru, masih rencana untuk pelebaran kali. Kalau menurut pertimbangan kami, kalau kita lihat kondisi di lapangan kemarin, arahan dari Ketua Pelaksanaan Harian 2 Bapak Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup, perlu dikaji apakah bangunan Sevel itu turap itu sudah memenuhi syarat pil banjirnya atau belum. Kalau misalnya pil banjir tertingginya sudah bisa difasilitasi dengan adanya pembangunan Sevel itu, artinya apa? Masyarakat sudah aman dengan bergeser 5 meter. Ya, Lodan, Tongkol, Kerapu, Bang Jaya. Bukan Walang ya? Bukan. Untuk Kampung Lodan, Kampung Tongkol dan Kerapu ini tinggal menunggu analisa dari arahan tata ruang yang tim leadernya dalam ini adalah Dinas Citata. Nah, Dinas Citata ini kan memang posisinya di GTRA sebagai sekretaris 2. Jadi ini sangat mendukung, mensupport hal itu. Sekretaris satunya? Kabid Penataan ya? Betul, Bang Jaya. Ini ya, Sekretaris satunya iya, diberi amanat kepada kami, Pak, selaku Kabid Penataan Pertanahan. Mohon dukungannya nih, Bang Jaya. Ini ya. Jadi luar biasa nih, Bang Jo. Saya tidak bisa membayangkan ya, kalau Perpres 86 tahun 2018 ya, 2019, bahwa struktur kelembagaan itu ketua hariannya Kakanwil, sementara ketua tingkat provinsi gubernur. Nah, mungkin wakilnya di wakil gubernur kira-kira kan. Kapan koordinasinya ya? Ini orang sibuk semua ini, ya kan? Iya. Sementara ketua harian ini, Kanwil BPN ini kan bekerja tidak boleh menyimpang dari arah kebijakan dari gubernur. Nah, iya kan? Lalu luar biasa DKI. Ini kan bahasanya menyimpang dari Perpres, tapi ini kebutuhan real di lapangan, kelembagaan ini. Dan jangan-jangan nanti dikoreksi nih di luar DKI bahwa ketua hariannya harus 2. Karena begini, berapa kalau cuman kegiatannya aset reform, ya toh, legalisasi aset atau pendaftaran tanah lah kira-kira, itu kan mudah kita ini. Betul, Bang. Udah cantolan ini dari tahun 60 lah, UPA udah mengamanatkan. Tapi ketika membangun akses, Pak, tadi yang dikatakan di Lodan misalnya ya, sempadan sungai, RDTR-nya 10 meter untuk sempadan. Existing di lapangan, walaupun kesadaran kan 5 meter. Bisa nggak BPN memutuskan? Nggak akan bisa, ya kan? Karena ini peraturan perundang-undangan, ini yang membuat tokoh masyarakat DKI dengan eksekutif, ya, DPRD-nya, pemerintahannya, nggak mudah nih. Nah, kita koordinasinya kemana coba? Nah, tapi di DKI kan ada ketua 2, Pak Asbang, sangat mudah. Betul, Bang. Ya toh di lapangan sudah oke, kita sepakat ya. Nah, ini tinggal apa istilahnya de jure-nya ini kita atur-atur ya. Nah, saya pikir kalau ini kan benar-benar kebutuhan masyarakat, ya ahli lembah muda. Nah, ini saya hanya dari sisi ini kita mengkritisi masalah kelembagaan. Betul. Tidak mudah, Pak, itu mengeksekusi keadaan di lapangan, ya toh. Seolah-olah penataan, seolah-olah apalagi tadi penataan tidak selesai di penataan kawasan. Tapi bagaimana di masyarakat mau dikemanain? Betul. Nah, itu saya pikir luar biasa di DKI. Kemudian tadi masalah kemana masyarakat? Nah, mudah-mudahan sih Pak Juari, ini ya pengalaman di akuarium, walaupun kalau saya amati belum signifikan. Artinya ada tanah 1 hektar kan itu kan, betul, akuarium. Ya, betul, Bang. Nah, kalau ini hanya mengakomodir 1-2 titik, sementara saya dengar data dari Kotaku 445 titik, Pak, target untuk penataan. Ini kalau akuarium 1 hektar hanya 2 titik, sayang, Pak. Ini ke depan harus didorong, udah jangan berpikir lantainya cuma 4 lantai, 6 lantai. Kalau bisa itu kayak apartemen komersil itu, bisa 20 lantai sehingga bisa mengakomodir titik-titik yang lain di DKI. Jangan bicara jarak loh, ini kan dalam kota DKI. Lebih baik mungkin mensiasati bagaimana secara teknis, tower tinggi, kemudian bagaimana mendorong masyarakat yang tadinya landed menjadi kehidupan vertikal, bagaimana dia mampu dan lebih eksis, dibicarakan dengan dari awal, bagaimana bentuk-bentuk insentifnya, daripada cari tanah untuk merelokasi. Betapa rumitnya kan, ya kan? Betul. Uang membeli saja, Pemprov membeli saja, itu sulit cari objek yang ini kan, apalagi kayak gitu. Nah, itu Bang, saya kira luar biasa ini. Iya, betul, Bang. Ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan lah semuanya bisa berjalan lagi. Selanjutnya, Bang, GTRA tadi
tahun 2019-2020 targetnya 21+1 ya toh. Kampung Buku Diri. Sudah 6+1 Ya. dan ini tinggal eksekusi. Hadirin. Ya. Ini mungkin berkat dari tadi ya, pengembangan kelembagaan ya. Betul Bang. Ya, karena begini, saya mendengar juga ada satu objek, bahkan pilot project dari kementerian di Pasar Manggis ya. Nah ini mungkin bedanya satu objek sampai hari ini belum ya, artinya karena ini sepertinya apa ya, leadershipnya dominasi BPN. Sementara tadi GTRA ini atau RA ini nggak cukup Pak, kalau hanya BPN nggak akan mampu. Sementara gugus tugas di DKI saya lihat ya, wah intel-intelnya juga jalan ya, karena pendampingan masyarakatnya kan masyarakat didampingi para LSM. Betul. LSM yang beretikat baik ya toh, demi Menjadi dalam kekuatan. Menjadi kekuatan. Dan ini penting. Ya. Jadi tim inti atau gugus tugas inti belum turun, di sana udah setengah terkondisi. Ini penting nih. Ya. Jadi saya pikir tidak ada program yang lebih kuat dan besar daripada saya. Jadi merasa PTSL itu, PSN ya, itu bagian, maaf ya, bagian yang tidak terlalu rumit. Ya. Kita sudah ada pembelajaran dan lakukan dari tahun 60. Tapi yang namanya akses reform Pak, ini dalam rangka tugas, nih gugus tugas ini, kayaknya nonsen kalau leadernya di BPN. Ini DKI saya pikir sudah benar. Bang, apalagi nih kira-kira yang menjadi harapan-harapan tadi, ini bicara mengenai penataan tadi ini luar biasa, lebih besar ini tugas ini. Selama ini kementerian itu seolah-olah urusan administrasi saja selama ini, seolah-olah. Karena ini tapi begitu ini ya, belakangan GTRA ini atau RA ini menggeliat, saya pikir. Nah inilah kementerian ATR BPN kira-kira gitu. Apa Bang, mungkin ada hal-hal yang begini, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Jaya tadi terkait dengan kelembagaan. Kita perlu penguatan kelembagaan terkait dengan pelaksanaan GTRA, khususnya DKI Jakarta dan secara nasional. Nah, kemarin hasil kunjungan Pak Wamen itu sangat memberikan apresiasi kepada jajaran DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan GTRA ini. Kelembagaan ini akan diangkat, apa yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta ini akan diangkat menjadi kelembagaan nasional Pak Bang Jaya. Sehingga kelembagaan yang terdiri dari dua lembaga besar, satu jajaran Kementerian ATR ke bawah, satu adalah pemerintah provinsi ke bawah. BPN tanggung jawab terkait dengan penataan aset reform, pemerintah provinsi beserta jajarannya terkait dengan tugas dan tanggung jawab penataan akses reformnya. Nah ini kemarin sudah disampaikan lewat rapat-rapat koordinasi GTRA, melalui Fitcon dan seterusnya. Kelembagaan yang DKI Jakarta ini akan menjadi percontohan untuk ditingkatkan menjadi kelembagaan yang sifatnya nasional. Ini hal yang luar biasa ya, yang bisa diambil dari sini. Jadi DKI Jakarta adalah leg spesialis, nanti akan diangkat menjadi leg generalis kira gitu Pak Bang Jaya ya. Itu kemudian terkait dengan penataan akses reform ini memang tidak bisa kita laksanakan sendiri Bang Jaya. Kita harus berkolaborasi, membangun networking dengan pemerintah provinsi beserta jajaran ke bawah. Kita punya instrumen Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 88 Bang Jaya tentang koordinasi instansi vertikal di daerah. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk membangun networking dengan jajaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Bang Jo, nih, diminum dulu nih. Ini makasih. Betawi nih, bir peletok. Agak bening juga nih. Makasih Bang Jaya. Salam reforma agraria. Bersama kita bisa. Minuman sehat ini, empon-pon. Alhamdulillah Bang. Agak bening ya. Langsung terang Bang. Iya. Alhamdulillah, langsung terang. Iya. Kayak warnanya ya. Oke lanjut Bang. Ini agak basah udah. Jadi itu Bang, kami berharap ya. Reforma agraria di DKI Jakarta ini secara psikologis penting Bang. Ini adalah tiket kita menuju ke surga.
Karena ini perbuatan yang luar biasa, karena meningkatkan nilai kesejahteraan kepada masyarakat, kebahagiaan kepada masyarakat. Sepanjang nilai ini bermanfaat untuk masyarakat, nah ini kan seandainya kita nanti sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ini masuk dalam rangka kegiatan, kalau kita orang Muslim tuh amal jariah nih Bang Jaya, mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Harapan kita, saya menghimbau kepada seluruh jajaran gugus tugas Reforma Agraria, baik internal Kementerian ATR, Kanwil, dan Kantor Pertanahan, kemudian juga jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ayo kita laksanakan gugus tugas ini dengan niat untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Ini sangat penting Bang, karena dengan semangat itu insya Allah ke depan akan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Amin. Ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Gitu Bang Jaya. Cuman tadi inna a'malu binniyat. Kita sudah ada niat. Siap Bang. Tim jalan. Ya. Emang masyarakat yang menjadi objek kita emang semuanya senang ya hasilnya tuh? Ya, ini pertanyaan. Ini tapi dinamika harus Bang. senang dong. Dinamika Enggak, Bang. Iya, saya pikir ketika diputuskan menjadi satu objek itu kan musyawarah dulu awalnya kan. Iya betul Bang. Artinya bagaimana kita berikan harapan-harapan dari penataan yang dari kumuh atau dari yang tidak teratur menjadi teratur. Itu kan harapan. Masa ada yang nggak senang kan itu kan? Betul. Nah kemudian dari yang tidak jelas asetnya menjadi jelas, apapun kan kita kaji, kita analisa kan. Jadi saya pikir betul tadi bahwa ini kata Pak Menteri, katanya jangan-jangan penghuni surga banyak orang BPN katanya gitu. Amin. Dia kan sering bicara gitu. Amin berarti betul, kan. Betul. Nah betul, itu tadi ya, tetapi juga sebaliknya nih, mengelola pertanian ini harus hati-hati, ya, kan? Ya. Karena tanah ini ya satu keberadaannya relatif tetap. Ya toh, kebutuhan akan tanah dalam menjaga eksistensi kehidupan ya. Betul, semua makhluk nih, itu ya di atas tanah itu kan. Jadi memang harus hati-hati. Waduh, Bang Joni, masih banyak nih yang harus kita diskusikan, namun waktu juga nih yang membatasi pertemuan kita. Siap Bang. Next bisa kita undang lagi ya di sini. Wah, dengan senang hati. Aduh, dengan senang hati kami akan siap. Sepertinya setiap nih saat dan setiap waktu. Wah, alhamdulillah. Untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta, Bang Jaya. Tapi podcast ini baru ada dipanya tahun depan, nggak masalah ya? Tetap semangat ya. Tadi kau udah diniati dengan innamal binniyat tadi, Bang Jaya. Iya. Karena GTRA ini merasa ini ya, jajaran BPN harus merasa. Kalau dulu seolah-olah urusan administrasi, GTRA ini benar-benar mewujudkan setidaknya catur tertib. Betul Bang. Jadi ketika turun GTRA, tertib administrasinya, tertib tanahan, tertib hukumnya, tertib hukum ya kan ditatakan. Betul. Kemudian tertib penggunaan tanah dan tertib pemberian tanah dan lingkungan hidup. Empat tuh catur kalau ini catur tertib ini seimbang sekali nih. Tugas khalifah tuh Bang. Oke, Bang Jo, ini waktu terus berjalan. Sekali lagi ucapin terima kasih Bang. Terima kasih kembali juga. Bincang-bincang kita ini akan bermanfaat buat masyarakat. Amin. Khususnya juga jajaran kita. Baik Bang. Karena ini bukan semata-mata kita ada podcast, tapi bagaimana kita melakukan edukasi, sosialisasi. Yang ini penting sekali Bang. Ini jadi kalau didengar oleh masyarakat, jangan-jangan dinanti kapan nih gugus tugas hadir kan gitu. Amin. Oke, terima kasih Bang Jo. Terima kasih kembali Bang Jaya. Bro, demikian bincang-bincang dengan Pak Jowarin, Kepala Bidang Penataan Pertanahan. Oke, Bro and Sis, jangan lupa ya toh, like, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Reforma Agraria. Bersama kita bisa. Ini aja nih. Kompak dulu Pak Jo. Terima kasih Bang Jaya. Sehat selalu Bang Jaya. Mantap. Amin. Salam sehat.